Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali bersama Pak Cepi dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Pak Cepi doakan semoga kalian tetap semangat dan tetap lancar untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya. Sama saja mau belajar di rumah ataupun di sekolah, sama saja kita harus tetap semangat. Kita harus pertahankan prestasi yang telah kalian dapatkan sebelumnya, bahkan kalian tetap harus meningkatkan prestasi kalian. Juga Pak Cepi doakan semoga orang tua kalian senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam bekerjanya, seperti itu. Baik anak-anak kelas genap, pada pertemuan kali ini kita masuk ke subtema kedua, masih di tema ke-8. Waktu minggu kemarin kita telah belajar di tema 8 subtema pertama. Kita hari ini akan masuk ke subtema kedua dan langsung ke subtema ketiga ya, berkaitan dengan waktu yang semakin terbatas untuk kelas 6. Maka pertemuan kali ini kita akan pelajari inti daripada subtema kedua dan subtema ketiga. Sebelumnya Pak Cepi akan sampaikan ya, mengajaklah kepada kalian kita bersama-sama berdoa ya, mudah-mudahan di tahun pelajaran baru benar-benar kita bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah. Nah, menuju ke pembelajaran tatap muka tersebut alangkah lebih baik dan memang terus harus kita pertahankan bahwa kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya, yang 5S 5M Wow, 5M ya. Nah, yang keempatnya menjauhi kerumunan, yang kelimanya mengurangi mobilitas. Nah, itu harus tetap kita laksanakan, dan jangan lupa juga kalian tetap jaga kebersihan badan, kebersihan lingkungan agar kalian senantiasa sehat ya, dan terjauh dari penyakit-penyakit gitu. Baik, kita langsung saja ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, ada 5 bahasan. Wah, lumayan ya, karena kita ambil intisari dari tema 2, subtema 2, subtema 3 ya. Yang pertama, bentuk penyajian tari. Yang kedua, mengenal penyajian tari kelompok di Nusantara ya, tapi tidak semua, beberapa. Kemudian yang ketiga ada pengertian reklame. Keempat, syarat reklame yang baik dan benar. Kelima, macam-macam reklame. Sebetulnya beberapa poin ini telah disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, namun untuk bentuk penyajian tari pada pertemuan kali ini yang akan kita gali lagi adalah bentuk penyajian tari kelompok. Nah, kita juga di poin kedua mengenal penyajian tari kelompok Nusantara. Nanti ada ditampilkan ya beberapa gambar tari kelompok dari beberapa daerah yang ada di Indonesia, seperti itu. Kemudian pengertian reklame nanti kita akan pelajari lagi. Selanjutnya di syarat reklame yang baik benar. Jadi apa saja syarat-syaratnya untuk menjadikan reklame kita reklame yang baik yang benar itu mencangkup apa saja gitu syarat-syaratnya. Kemudian yang kelima, macam-macam reklame. Nanti banyak sekali, dari wujudnya, dari sifatnya, dari medianya, dan lain-lain, banyak sekali. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan kali ini menambah wawasan kalian terkait dengan tarian, pementasan tari, juga dengan reklame. Apalagi ya kalau misalnya cita-cita kalian jadi bisnismen, misalnya nanti udah gedenya business woman atau apapun gitu ya. Nah, itu sangat penting kalian memahami reklame sejak sekarang ya. Semoga kalian bisa mengembangkan bakat kalian dan bisa mencapai kesuksesan di hobi kalian dalam bidang usaha itu.
Baik anak-anak, kita langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, bentuk penyajian tari. Bahwa bentuk penyajian tari itu terbagi menjadi 3. Ada penyajian tari tunggal, ada penyajian tari berpasangan, dan penyajian tari kelompok. Tari tunggal adalah tarian yang dipentaskan oleh seorang penari, baik laki-laki atau perempuan, baik penarinya itu mau laki-laki atau perempuan. Biasanya penari yang tampil sendiri itu memiliki skill atau kemampuan yang di atas rata-rata, atau minimalnya udah dikatakan oleh gurunya misalnya udah layak gitu tampil. Tidak sembarang orang bisa menarikan sebuah tarian secara tunggal gitu untuk di acara besar, untuk di acara-acara yang benar-benar yang bergengsi misalnya gitu ya. Kecuali di acara-acara keluarga ya, misalnya kita ada acara hajatan atau apa ya, sebagai sarana latihan bisa saja tunggal. Tapi untuk di acara festival, untuk acara-acara yang besar, penari yang menarikan tarian secara tunggal gitu dengan seorang, berarti itu penari yang memang mantap gitu. Selain daripada ada bentuk penyajian tari tunggal, ada juga bentuk penyajian tari berpasangan. Kalau tadi tarian tunggal hanya dimainkan atau dipentaskan oleh seorang penari, nah untuk tari berpasangan dipentaskan oleh 2 orang penari. Baik itu perempuan dan perempuan maupun laki-laki dan laki-laki, atau laki-laki dan perempuan. Bagaimana apanya tergantung daripada tarian yang dibawakannya. Seperti tari kijang, di mana yang perempuannya akan memerankan tokoh kijang, yang laki-laki akan berperan sebagai pemburu. Itu berarti dimainkan oleh 2 orang, laki-laki dan perempuan. Nah, terus untuk perempuan dan perempuan ada lagi tariannya. Jadi bagaimana tariannya, pesan yang akan disampaikan oleh tarian tersebut, membutuhkan peran siapa, tokoh apa yang akan diperankan gitu. Apakah ada Pak Cepi misalnya tokoh laki-laki diperankan oleh perempuan? Ada saja ya. Kebetulan Pak Cepi juga sempat apresiasi beberapa pertunjukan tari di mana tokoh atau peran laki-laki dimainkan oleh perempuan, bisa saja. Cuman ada ada beberapa hal yang harus dipenuhi lah gitu. Perempuannya yang memang badannya nggak letoy misalnya, yang memang bisa memerankan karakter laki-laki yang misalnya yang lincah, yang kuat, yang gagah seperti itu. Apakah ada misalnya tokoh perempuan dimainkan oleh laki-laki? Ada juga. Berarti si laki-lakinya ya memang harus bisa memerankan atau menggerakkan badannya selentur segemulai tokoh perempuan gitu. Ya, seperti itu. Jadi untuk tari berpasangan sudah ya. Jadi ada 2 orang. Untuk tarian yang dipentaskan oleh 3 atau lebih penari itu disebut dengan tari kelompok. Yang ketiga tari kelompok. Ada juga tarian yang lebih banyak daripada 3, misalnya 20, 50, 100 mungkin, itu tari massal. Ya. Untuk bentuk penyajian tari seperti itu, insya Allah dengan mudah kalian bisa membedakannya ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Mengenal tari kelompok Nusantara ini lebih kepada pengenalannya. Sebetulnya lebih banyak lagi ya tarian-tarian yang ada di Nusantara. Indonesia ini adalah negara yang luar biasa ya, negara yang besar. Sukunya banyak, di setiap suku memiliki budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Termasuk tarian-tariannya pun banyak lagi. Kalau kita explore, kalau kita gali lagi, kalau kita cari tahu lagi. Apalagi mungkin kalian tidak semua orang Sunda, ada orang tuanya yang berasal dari luar Jawa Barat, atau bukan orang Sunda, pasti kalian juga memiliki budaya sendiri, tarian daerah sendiri, bahasa sendiri. Kebetulan kalian di Sunda, maka
kalian lebih banyak bersentuhan, bersinggungan dengan budaya dan bahasa Sunda gitu. Baik anak-anak, untuk slide ini kalian bisa buka di buku halaman 86 ya sampai halaman 89. Di slide ini hanya gambar dan asal dari mana tarian tersebut. Untuk di buku paket lebih komplit lagi ya. Maksudnya lebih komplitnya apa? Tarian tersebut menceritakan atau menyampaikan tentang apa. Setiap tarian-tarian ini kan beda-beda. Betul? Ya. Nah, kita akan ke slide saja dulu ya. Di yang paling atas ada tari saman berasal dari Aceh ya, tarian daerah Aceh. Kedua di pinggirnya ada tari piring dari Sumatera Barat atau Minangkabau ya. Kemudian yang sebelah kanannya lagi ya, ada tari gambyong dari Jawa Tengah. Yang di bawah ada tari pakarena dari Sulawesi Selatan. Kemudian ada tari pendet dari Bali. Nah, Bali itu adalah tempat yang sangat terkenal di dunia ya. Sedikit saja mengulas. Kadang bahkan ada orang luar negeri berpikir bahwa Bali itu negara ya, padahal Bali adalah bagian dari Indonesia. Saking terkenalnya. Jadi kita Bali terkenal akan keindahan alamnya, Bali terkenal dengan luar biasaan budayanya. Maka dari itu Pak Cepi ingin mengajak kepada kalian yang sebagai orang Sunda, sebagai kita suku Sunda harus bangga dengan budaya kita ya. Ketika kita bangga dengan budaya kita, ketika kita mengeksplor, ketika kita pede dengan bahasa kita, dengan budaya kita, bisa saja orang luar negeri bangga, cinta, ingin juga mempelajari budaya kita. Jangan hanya kalian bangga dengan K-pop kalian, dengan Korea kalian, tapi kalian juga harus cinta dengan budaya kalian, yaitu budaya Sunda, supaya tidak hilang bahasa kita, bahasa ibu kita, tidak hilang budaya kita, seperti itu ya. Kita lanjut ke slide bawahnya. Di sini ada mengenal tari kelompok Nusantara, ada 5 lagi nih. Masih tari kelompok. Tari Maengket dari Sulawesi Utara, dari Minahasa ya. Kemudian tari Hudok dari Kalimantan Timur, Kaltim. Kemudian tari Denge-denge dari Maluku Utara, Denge-denge atau Denge-denge ya. Denge-denge ya, tari Denge-denge dari Maluku Utara, tari pergaulan ya ini ya. Tari Musoh dari Papua, tari Nguri Nusa Tenggara Barat. Ya. Ini adalah beberapa tari kelompok yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia. Kalau dari Jawa Barat, tari Merak, ya, tari Jaipongan, itu juga suka dibawakan secara kelompok. Banyak sekali. Baik anak-anak, sebelum ke slide selanjutnya, untuk pesan atau makna tarian bisa kalian baca ya di halaman 86 sampai 89. Cuman secara garis besarnya Pak Cepi ingin menyampaikan di pertemuan kali ini bahwa tarian dahulu bisa dijadikan sebagai sarana ibadah. Kalau kita kan sekarang rasa syukur kita dengan alhamdulillah ya. Kalau masyarakat dahulu ketika belum secanggih zaman sekarang, belum segencar dakwah seperti zaman sekarang, mereka mengucapkan rasa syukur mereka kepada Tuhan dengan tarian-tarian, dengan lagu-lagu dan lain sebagainya, khususnya ketika sebelum Islam datang. Kalau sekarang, nah si tarian-tarian yang dahulunya sebagai sarana ibadah ya, sebagai rasa syukur kepada Tuhan, bergeser ya, sekarang fungsinya bergeser menjadi hiburan. Nah gitu. Apakah sekarang Pak ketika kita ingin bersyukur kita harus dengan tarian? Ya tidak usahlah. Kita sekarang berdoa saja, berucapan syukur kepada Allah. Adapun tarian-tarian ini ya kita sebagai hiburan saja. Nah kalau dahulu tarian-tarian dari yang
tadi di gambar slide ini saja yang ditampilkan itu banyak diantaranya sebagai rasa syukur masyarakat terhadap apa? Hasil panennya, rumah barunya, atau misalnya untuk menolak bala, musibah dan lain sebagainya. Mereka wujudkan, mereka wujud daripada usaha berdoa mereka dengan gerakan-gerakan atau dengan tarian-tarian. Jadi tarian-tarian zaman dahulu sangat sakral sekali. Nah, tapi sekarang bergeser fungsinya menjadi hiburan. Kadang ketika disajikan ketika ada misalnya ada datangnya gubernur, disajikan tarian daerah. Nah, gitu. Jadi fungsinya sebagai hiburan. Gitu. Jadi ini sebagai wawasan aja bagi kalian ya. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya, slide kelima. Untuk subtema 2 seperti itu, kita masuk ke subtema 3, pengertian reklame. Ada di halaman 137 sampai 140. Pak CP akan bahas yang penting-pentingnya ya. Untuk reklame itu adalah media periklanan dan pemberitaan. Tujuan reklame untuk apa Pak CP? Tujuan reklame adalah untuk menyebarkan informasi kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau pesan yang lainnya atau informasi, peringatan dan lain-lain. Reklame yang baik dan benar. Reklame yang baik dan benar adalah reklame yang bukan hanya menarik perhatian secara tampilan, tetapi juga mampu menggerakkan keinginan orang guna membeli barang atau jasa. PCP misalnya membuat sebuah iklan terhadap produk ya. Gambarnya, tulisannya menarik perhatian orang. Wah, ini bagus nih gambarnya. Tapi reklame yang baik itu tidak hanya membuat orang lain menarik brosur kita, tapi juga bisa menggerakkan hati mereka untuk bisa apa? Membeli produk kita. Itu reklame yang baik dan benar. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, reklame yang baik dan benar mencakup beberapa syarat. Ada 4 syarat. Yang pertama ada mencolok. Ya. Reklame harus mencolok supaya terlihat. Reklame harus memiliki ukuran, penempatan, warna, tulisan dan gambar yang mencolok. Ya. Jadi ukurannya, penempatan gambarnya di mana, ukurannya sebesar apa, ya, sehingga terlihat pesan yang gambarnya terlihat, tulisannya terlihat gitu. Mudah dilihat oleh orang. Yang kedua, jelas, singkat dan mudah untuk dimengerti apanya kalimatnya. Jadi kalimatnya ringkas dan mudah dimengerti oleh khalayak umum. Yang ketiga, menarik apanya? Dari segi warna, ukuran, bentuk ya. Kalau misalnya backgroundnya gelap berarti warnanya bisa kita pilih yang cerah. Kalau backgroundnya misalnya yang cerah, kita bisa pilih tulisan yang gelap. Nah, seperti ini backgroundnya yang yang putih, kan ada oranye yang cerah-cerah. Nah, kalau misalnya putih sama ini kan oranyenya yang tua ya, bagus. Ini juga kan bagus ya pemilihan gambarnya. Dalam ketika kalian membuat reklame juga kalian harus memperhatikan ya. Jangan cerah semuanya, misalnya belakangnya pink, tulisannya warna kuning, terus oranyenya terus warna biru muda, kan pias ya. Jadi background gelap, tulisan cerah, background cerah, tulisan gelap. Diperhatikan warnanya, bentuknya gitu. Jadi harus menarik. Terus yang keempat, dilakukan berulang-ulang. Jadi tidak hanya diiklankan satu kali atau dipasang satu kali, tapi reklame dipasang berulang-ulang pada media cetak ataupun elektronik gitu. Jadi udah masanya habis reklame, kita misalnya dipasang di jalan, pasang lagi. Jadi orang ketika melihat satu kali, melihat lagi terus berulang-ulang reklame itu ada gitu. Supaya menggerakkan hati mereka. Kan reklame kita udah bagus,
Dengan ada reklame terus terpajang, mereka terus melihat, insya Allah bisa menggerakkan hati mereka untuk membeli produk kita. Apa saja macam-macam reklame? Nah, berdasarkan tujuannya ada dua ya, reklame komersil dan reklame non komersil. Reklame komersil itu dibuat untuk kepentingan bisnis, untuk orang-orang yang suka dagang misalnya. Reklame yang mereka buat penawaran produk itu adalah reklame komersil, di mana di reklame itu pasti nantinya ada keuntungan. Yang kedua ada reklame non komersial. Reklame non komersial reklame yang digunakan atau dibuat bukan untuk kepentingan bisnis, lebih kepada ajakan, himbauan, menyampaikan informasi untuk masyarakat, informasi yang harus diketahui masyarakat, yang tidak ada sangkut pautnya dengan jual beli gitulah. Kita lanjut ke berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, reklame ada tiga. Ada sifatnya penerangan, ada sifatnya peringatan, dan ada sifatnya permintaan. Untuk reklame yang sifatnya penerangan, di mana reklame itu berisi informasi-informasi yang penting untuk masyarakat ketahui. Kedua, ada reklame yang sifatnya peringatan, di mana reklame berisi memperingatkan masyarakat, khususnya misalnya di pengguna jalan untuk berhati-hati, misalnya awas rawan kecelakaan misalnya teh. Awas misalnya banyak anak-anak. Itu reklame-reklame yang dibuat adalah sifatnya peringatan. Kemudian ada reklame yang sifatnya permintaan. Permintaan itu maksudnya reklame yang berisi ajakan, permintaan kepada masyarakat, ya, misalnya ajakan untuk peduli terhadap sesama, terus misalnya ajakan untuk ikut serta dalam donor darah, ajakan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, dan lain-lain. Ajakan kepada masyarakat untuk sekolah minimal misalnya sampai SMA seperti itu, dan lain-lain berdasarkan sifatnya. Sekarang berdasarkan medianya. Berdasarkan medianya ya, reklame ada tiga wujud. Yang pertama wujudnya audio, yang kedua wujudnya visual. Yang ketiga wujudnya audio visual. Reklame yang berwujud audio berarti berupa suara. Bisa kalian dapat temukan di radio juga suka ada selingan-selingan iklan. Ya. Reklame yang diwujudkan melalui suara baik secara langsung maupun tidak langsung. Reklame visual berarti wujudnya ada, tampilannya ada. Reklame yang diwujudkan dalam bentuk gambar serta tulisan. Kemudian reklame audio visual, selain daripada gambar ada juga suaranya. Kalau audio visual seperti iklan-iklan di TV ya, selain daripada ada gambar ada suaranya. Nah, ini audio visual. Kalau iklan-iklan di TV, misalnya iklan Coca-Cola, iklan Sarimi isi 2 misalnya, itu kan ada gambarnya, ada suaranya. Itu berarti masuknya, kalau dari segi tujuannya berarti reklame komersial yang wujudnya audio visual. Nah, ini ada beberapa contoh reklame visual. Di sini ada baligo ya, yang kejuaraan terbuka power to power. Terus yang di tengah ada brosur. Terus yang di pinggirnya lagi ada spanduk. Apalagi untuk reklame visual banyak lagi. Ada booklet, leaflet, ada banner dan lain-lain. Nah, untuk pertemuan kali ini seperti itu saja di subtema ketiga. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa dibuka ya. Tadi Pak Cepit telah sampaikan ada di halaman 137 sampai 140. Untuk subtema 2 juga tadi tentang tarian bisa kalian lebih dalami lagi, baca lagi di halaman
yang tadi telah disebutkan. Apa penilaian pertemuan kali ini? Kalian kerjakan soal latihan muatan SBDP yang Pak Cepi siapkan berupa CBT, bisa kalian kerjakan di akun e-learning kalian. Pak Cepi juga sertakan nomor token apabila kalian membutuhkan. Itu saja yang dapat Pak Cepi sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dicerna, dapat dipahami untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi dalam pembelajaran muatan mapel SBDP di tema ke-9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.